Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya kepada seluruh pengurus Pradi, di mana telah kita kirimkan surat undangan yang dikirimkan di dalam grup kepada seluruh pengurus lengkap. Dan hari ini tanggal 20 Desember 2023, hari Jumat pukul 10.30, tepatnya di gedung DPC Pradi Medan, kita akan mengagendakan rapat. Aku rasa untuk mempersingkat waktu, langsung saya bacakan agenda rapatnya, teman-teman sekalian, rekan-rekan. Pertama, mungkin kita akan bahas tentang rencana kita untuk membahas iuran wajib dan kontribusi anggota. Yang kedua tentang perkembangan organisasi. Yang ketiga adalah tentang hal-hal yang berkembang. Mungkin ada beberapa hal-hal berkembang yang rekan-rekan, senior-senior dengar di luar sana mungkin yang layak kita bahas, tapi waktu kita mungkin kita akan upayakan agar ini selesai sebelum Jumatan sehingga tidak mengganggu jalannya ibadah yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, sebagai sekretaris saya membuka dan memberikan kepada Ketua Pradi untuk memberikan arahan hal-hal yang bisa kita bahas di kemudian untuk rapat ini. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Jadi yang paling penting agenda kita pada hari ini adalah bagaimana kita menetapkan iuran anggota dan kontribusi. Karena ini seperti kita ketahui ada advokat baru yang setelah disumpah akan mengambil perintah acara sumpah. Jadi kita harus menentukan kontribusi bagi Pradi, DPC Pradi Medan, karena kontribusi itu digunakan untuk operasional dari gedung Pradi dan kegiatan kita yang lainnya. Saya rasa yang perkembangan organisasi nanti kita berkembang aja, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan karena sekarang ini banyak suara-suara terkait dengan mau pilkada, pilpres, pileg, ya pokoknya banyak terkait dengan pemilihan umum, karena seperti kita ketahui sudah ada Aliansi Advokat Indonesia Bersatu (AIB) yang mendukung Pak Prabowo, kemudian ada sebagian di personal ya, organisasinya di capres lainnya, Pak Anies dan Pak Ganjar. Saya pikir tidak ada masalah. Yang penting organisasinya tidak ikut-ikutan, tapi memang secara pribadi kita mendorong supaya banyak anggota kita yang menduduki pemilihan legislatif maupun mendukung salah satu calon presiden, ya. Nah, kita akan dorong, tapi memang Pradi tidak ikut bagian. Kemudian mungkin itu ya. Dan yang paling penting kita bicarakan supaya ada dasar hukumnya untuk menetapkan apakah itu iuran wajib ataukah kontribusi wajib. Kemudian mungkin nanti karena ini kalau kita lihat kehadiran kan belum maksimal ya. Mungkin di awal tahun kita buat sekali lagi, coba kita bicarakan apakah sebenarnya ada acara apa gitu kan, supaya menarik untuk kawan-kawan pengurusnya bisa datang pada rapat kita. Atas arahannya. Oke, kita masuk ke poin pertama tentang iuran anggota atau kontribusi anggota. Mungkin sebagai pengantar, zaman terdahulu pas Ketua Charles Silalahi menjabat, beliau membuat sebuah iuran anggota atau kontribusi anggota pada saat itu ya. Zaman di mana beliau itu menetapkan anggarannya itu untuk teman-teman yang baru disumpah itu 750.000 kalau nggak salah per orang, di mana setiap anggota itu pertama mendapatkan jaket
baru namanya diukir, namanya diukirkan di batu yang sudah disiapkan. Ada juga kemarin itu ketua menyiapkan tas tangan ya, untuk periode keduanya tas tangan sama kaos. Nah, hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk menjawab persoalan-persoalan ini adalah hal-hal yang mungkin kita akan lakukan apabila itu tidak melanggar ketentuan. Kita mau dengar dulu pendapat dari para senior kanan sekalian tentang persoalan ini, walaupun nanti menjadi dasar kita gunakan untuk melakukan keputusan ini. Tapi referensinya kita udah siapkan pakaian untuk diserahkan sama mereka, atau jaket, nanti dia pilih mana dia pilih baju yang, dan pasti kualitasnya pun kualitas super. Nanti kita ukir namanya di sana, dapat ada merchandise dan dapat sumpah. Tapi sumpah itu pun kita ambil gak gratis sejujurnya. Mana mungkin gratis kita ambil sumpah. Tapi uang yang kita serahkan sama pengadilan tinggi itu, mana mungkin itu tertulis. Nah, itu yang menjadi persoalan yang harus kita bahas per hari ini. Mungkin itu sekelas pandangan, dan mohon untuk tanggapan dari para senior dan para pengurus kalian. Mungkin gitu. Ya, silakan. Terima kasih Ketua dan Sekretaris. Saya rasa hal ini memang harus kita lakukan. Kenapa? Karena peran ini bukan hanya milik Aswir Ketua dan Herman Sekretaris, tapi ini adalah milik seluruh anggota Pradi Cabang Medan, yang mana gedung ini memang memiliki atau wajib mengeluarkan biaya maintenance, Ketua ya. Yang perlu kami ketahui gini, Ketua, tolong sampaikan kepada kami beserta rapat kita semua, berapa sih anggota yang mau ditarik, jumlahnya kan gitu. Kenapa? Agar kita dapat menyesuaikan angka untuk menutupin pengeluaran. Ya mungkin saya juga dapat selintingan yang gelombang kedua kayaknya DPC yang nanggung, Ketua ya, Sekretaris ya. Gelombang kedua pelimpahan kan gini. Yang mau kita tarik ini, iuran ini bukan hanya sekedar untuk maintenance berikutnya, tapi yang sudah kita keluarkan, antara lain pelimpahan gelombang kedua, kan begitu. Terus nanti yang seperti Sekretaris sampaikan untuk mengambil sumpah di PT, kan itu biaya keluar juga, kan nggak mungkin dari kantong pribadi Ketua dan Sekretaris, benar kan? Kenapa? Karena ini membawa nama DPC Medan, kan begitu. Tolong disampaikan dulu berapa yang mau kita mau kita tarik anggota baru itu. Kemudian tolong kalkulasikan berapa sih yang sudah keluar gitu, supaya kita gini, memang terdahulu berapa ya, 700 kalau salah ya, 7,5. Maksudnya gini, kalau memang setuju peserta rapat, kan tidak salah kita naikkan lagi. Kenapa? Untuk menutupin pengeluaran yang akan datang gitu loh. Itu sih kalau menurut kami peserta mendukung terhadap hasil rapat ini, itu aja. Tapi mohon dulu, mungkin ada masukan dari yang lain untuk angkanya nanti, Ketua. Terima kasih. Terima kasih mungkin di sini kan kalau dari penjelasan Ketua dan Sekretaris tadi ada dua elemen di dalam agenda pertama ini. Pertama, iuran wajib. Mohon koreksi kalau saya salah, Ketua dan Sekretaris. Kedua, kontribusi anggota. Ini kan hal yang berbeda, Ketua sama Sekretaris ya. Iuran sama kontribusi ini kan berbeda. Ini hal yang berbeda atau memang sama? Berbeda, Pak. Berbeda ya. Oke. Kalau iuran tadi sesuai yang Ketua sampaikan, ini udah ada aturan mainnya. Ada di anggaran dasar kita kalau nggak salah, Ketua ya, itu 50. Cuma ini mungkin ada kelemahan di kita sebenarnya. Apa? Kita selama ini terlena karena itu nggak pernah diminta. Kenapa? Mungkin pada waktu itu masih banyak pemasukan kita, sehingga apa? Sehingga itu tidak pernah diminta. Hampir mungkin saya udah lama juga. Apakah saya nggak pernah bayar atau memang? Tapi kalau diminta mungkin saya bayar.
Tapi selama ini mungkin Pak Asrul, Pak Adinda Asrul ada? Belum ada kan? Iya, itu kan kalau perpanjangan itu nggak kita anggap iuran sih. Itu sih sebenarnya lebih cenderung kepada kontribusi. Nah, kalau memang kita masuk ke iuran wajib ini, masuk lagi, apakah kita minta yang sebelum-sebelumnya atau ke depannya? Itu harus kita putuskan. Tapi kalau ke depan kita no problem karena itu memang ada anggaran dasar. Tapi kalau ke belakang, nah ini lagi coba harus kita pertimbangkan ulang. Karena nanti tahu mulut-mulut di luar ini. Dan yang minta nanti berapapun besarnya, berapapun nanti kita tetapkan besarannya, itu kalinya lumayan. Mungkin bagi kawan-kawan, mungkin bagi kawan-kawan yang lain itu berat. Kalau berat dia diam, mungkin no problem. Udah berat banyak cakap lagi, kan gitu kan? Karena nggak ada ini apanya kita kan nggak ada denda. Kalau nggak kita bayar nggak ada denda. Cuma itu tadi udah berat, bukannya diam atau udahlah nggak bisa bayar ya cuma sekian. Mungkin kita maklumin itu semua. Nah itu yang harus kita bahas tentang kalau iuran. Apakah mulai tahun 2024 kita minta per bulannya atau yang belum dibayar ke belakang? Kalau belum yang bayar belakang panjang atau hanya masa apa kita aja? Masa jabatan kepengurusan kita juga. Nah itu kan udah berjalan kurang lebih 2 tahun ya, setahun. Nah, itu juga karena untuk ngambil kartu aja masih ada yang ribut kan? Iya. Nah itu walaupun namanya itu iuran wajib sebenarnya. Iuran wajib itu namanya wajib. Itu yang kita bahas. Kedua tentang kontribusi. Kalau tentang kontribusi ini kan udah menjadi kebiasaan sama kita ketua sama sekretaris. Kalau kebiasaan itu kan salah satu sumber hukum. Yes. Kebiasaan itu salah satu sumber hukum dan tidak pernah udah berapa tahun di DPC Pradi Medan ini tetap memang ada pro dan kontra, tapi lebih banyak pro, kontranya sedikit. Kalau kita tahu kan kontranya itu dari situ ya itu ke itu aja. Kenapa? Kita mengambil kontribusi anggota yang baru ini, kita kontribusinya anggota yang baru ataupun kartu baru, kan gitu kan? Kita memberikan menarik kontribusi ini bukan hanya seperti preman, tarik uang nggak ada apa-apa. Pokoknya mau ambil dari sini, kita kan bukan seperti itu. Jadi seperti ketua sampaikan dan presiden sampaikan, kita tuh ada memberikan sesuatu sama mereka, dan sesuatu sama mereka itu juga itu ada pengeluaran juga di DPC ini. Kita hanya ngambil sisa, ya, mengambil sisanya aja. Sisa itulah yang akan kita peruntukkan untuk ini. Saya rasa saya setuju tentang iuran wajib. Bukan iuran wajib tadi harus kita bicarakan. Kalau kontribusi ini saya setuju, tinggal besaran. Kalau besaran saya rasa nggak mungkin kita mundur. Mundur berarti kan nggak mungkin kurang. Kalau maju, coba dipertimbangkan. Coba dipertimbangkan ulang. Mengingat ya, tahulah sekarang yang kebanyakan yang tes yang pelantikan ini pertama orang pensiunan. Kalau pensiunan mungkin udah ada apanya, udah ada penghasilan. Tapi banyak mahasiswa yang baru tamat. Itu juga harus kita pertimbangkan. Jadi saya rasa kalaupun tetap bagus, kalaupun naik janganlah terlalu memberatkan. Tapi semua berpulang kepada kalkulasinya ketua dan sekretaris. Kita kan punya modal tuh, modal banyak juga, lumayan juga modal mulai dari mungkin baju, tas, untuk memahami ini itu perlu apa juga. Habis itu juga seperti yang ketua Isa sampaikan tadi, ada pengeluaran lain yang tidak dianggap oleh DPC, tapi itu adalah pengeluaran real. Saya tahu itu real,
dan nggak mungkin itu bisa kita dapatkan tanda terimanya. Iya. Ya kalau memang nggak ada sama sekali, sangat-sangat selain dari kebiasaan adalah sumber hukum, ya itu juga adalah menjadi dasar kita untuk melakukan pengutipan uang kontribusi tadi. Mungkin itu dari saya, Ketua dan Konsultan. Terima kasih. Mungkin ada kawan-kawan yang lain? Iya, terima kasih Ketua Sekretaris. Ya, berkaitan dengan kita bicara iuran anggota dan kontribusi, kalau saya lihat dan kita sesuaikan dengan landasan organisasi kita, anggaran dasar lembaga, ini tergantung kebijakan pimpinan DPC sebenarnya. Kalau kita kaku terhadap anggaran dasar itu, maka per anggota itu selayaknya per tahun itu membayar kewajibannya 1.800.000. 3 tahun. 3 tahun, 1.800.000. Karena kartu setiap 3 tahun gitu ya. Nah, tapi yang saya dengar belum pernah sampai 1.800.000 diwajibkan kepada setiap anggota. Nah ini dulu kita, kalau tidak 1.800.000 berarti tidak bisa juga kita sebut sebagai iuran wajib. Berarti kewajiban anggota selama ini tidak pernah dilaksanakan. Kalau kita tanpa kalau kita kaku lah untuk mematuhi anggaran dasar itu. Nah, jadi kita berterima kasih juga sama pengurus yang pradi kita yang nggak terlalu kaku, bisa memberikan pengertian juga sama anggota. Nah, karena tidak bisa dikatakan iuran anggota, maka lebih tepat kita memberikan anggota ini disebut memberikan kontribusi kepada organisasi. Apalagi ada menjadi kebiasaan, ya, jadi sumber hukum juga ya Pak ya, dan juga ada diberikan kaos, mungkir, dan ada tas, ada merchandise. Ada baiknya hal ini bisa kita, boleh nggak kita buat jadi sebuah angka bahwa yang diberikan DPC saja sudah 500.000 misalnya. Kalau per orang 1.800.000, berarti 500.000 itu sudah kembali kepada anggotanya. Berarti hanya 1.300.000-nya yang diberikan jadi kontribusi oleh anggota. Kalau angkanya 1.800.000, kalau memungkinkan itu ya. Kalau karena dari kemarin kan 750 sudah ada kontribusi kaos juga kan yang diberikan DPC. Nah, berapa angka yang dikembalikan DPC itu dari 750? Kalau misalnya kaos, biaya ukir dan lain sebagainya itu misalnya 300.000, berarti 450.000-nya yang dia bantu, kontribusinya kepada organisasi. Apalagi kita baru raker kemarin banyak usulan-usulan kan, usulan-usulan yang membutuhkan biaya yang akan dilaksanakan oleh DPC Pradi. Jadi dari mana sumbernya? Ya dari iuran juga, dari kontribusi anggota. Pada dasarnya saya sebagai wakil ketua setuju, karena inilah sumber kita supaya kita bisa bergerak. Saya bidang virtual office ini kemarin saya mengusulkan 80 juta, minimal 50 juta untuk membangun sebuah virtual office di kantor DPC kita ini, termasuk ya ada mobilan dan lain sebagainya lah, untuk membantu para advokat-advokat yang belum memiliki kantor. Dan itu bisa berkontribusi juga untuk DPC, karena anggota kita yang menggunakan virtual office ini juga ada juga dana kewajibannya yang bisa masuk ke kas DPC Pradi Medan. Jadi intinya
Virtual office. Belum, karena Virtual account itu rekening. Udah tahu namanya. virtual office ketua. Virtual account. Nah jadi intinya untuk peningkatan angka dari 750.000 itu saya setuju dengan item itu untuk memenuhi kebutuhan Rakercap kemarin. Usulan-usulannya nanti kita buat itu jadi alasan tambahan, kemudian kontribusi feedback dari DPC untuk anggota juga. Berkaitan angka mungkin kita lah nanti yang apakah kita bulatkan menjadi 1 juta atau 1.800.000. 1.800.000 ini ya angka yang 1 tahun tetapi udah mencakup ada kaos, ada apa dan lain sebagainya. Mungkin itu lagu sementara. Tapi masukan dari rekan Kakanda Tulisman dan rekan Rian Arios, saya rasa agar kita tidak terlalu panjang bertele-tele, kita langsung deploy aja terhadap nilai produk yang dikeluarkan oleh DPC itu cukup KSP yang tahu. Kami juga nggak perlu tahu. Kenapa? Kami juga paham KSP ini pasti ada biaya entertain untuk DPM, kita paham kan gitu. Jadi kan mungkin dong gini, produk jaket sekian, itu nanti kami anggota dan pengurus juga minta bagian loh. Paham ya ketua ya, sekretaris. Cukup kalian KSP yang mengetahui. Kami pribadi saya ya, nggak tahu teman-teman pengurus yang lain, tidak perlu kalian sampaikan kepada kami. Yang perlu kita umumkan nanti berapa angka yang kita mintakan per dimulai dari 2024. Kalau kita mulai tarik yang ke belakang, saya sendiri selaku pemotor untuk ribut. Dari 10 tahun lebih loh, yang tagih saya, kan gitu. 10 tahun ditagih apa enggak? Onde-mande kan gitu kan. Kenapa? Kami juga ingin menjaga supaya KSP tidak diganggu dan kondusif. Saya rasa kita sepakati per 24. Apabila kita sudah dapat angkanya, kita umumkan ini di grup dan buatlah pengumuman di depan. Saya rasa biaya ini yang masuk buat iuran, kontribusi pengganti iuran. Kalau menurut saya bahasanya, kontribusi pengganti iuran. Kalau iuran kan berarti per 3 tahun 1,8. Jadi kalau kita kurangi kan berarti kontribusi pengganti iuran, baik yang advokat seperti kita ataupun yang akan mengambil bas. Itu aja, tinggal ditentukan ya ketua. Coba, makanya saya dari awal tadi harus kita bedakan. Makanya saya dari awal ada dua komponen. Makanya pertanyaan saya itu tadi kan 2 komponen, iuran wajib dan kontribusi. Itu hal yang berbeda. Kan itu saya tanya. Tapi kalau sama, ayo kita baik. Makanya gini, tentukan dulu satu-satu kita. Kalau enggak nanti ngambang aja. Tentang iuran, waktu. Ini kan waktu, apakah mundur atau maju. Habis itu berapa? Karena nanti iuran ini semua pasti kena. Baru masuk ke tata cara pengutipan. Nah gitu deh. Karena ini wajib nih, sifat ini akan berlangsung tata cara pengutipannya. Habis itu pengutipannya apakah per bulan atau tribulan, semester atau tahun. Tuh, itu tentang iuran. Kalau kontribusi, udahlah itu biarlah KSP lah yang membicarakan kontribusi. Paling itu tadi, karena kebiasaan tadi udah ada 750, tinggal hari ini. Orang wajar, karena kalau nggak salah zaman kita mengambil kartu aja ada 750 dulu. Iya. Udah tahun berapa itu? Ini kan inflasi kan udah cukup lumayan juga. Apakah layak lagi 750 itu KSP lah ya? Itu dapur KSP lah untuk itu, sehingga ada dari kontribusi itu bukan hanya untuk uang keluar aja, tapi ada juga uang masuk bagi DPC seperti itu. Nah sekarang mungkin itu tadi coba merujuk kita iuran gimana sistemnya tadi, seperti mungkin kita sepakat di sini mungkin
awal 2024 aja lagi, gitu kan. Berapa besarnya, tata cara pembayarannya, dan sekali berapa ditarik. Baru masuk. Kalau apa ini kan tinggal, kalau kontribusi kan tinggal setiap perpanjangan kita kontribusi lagi. Kan ini semua dari kita untuk kita. Kalau iuran, kalau mau iuran maupun kontribusi pasti ada pro dan ada kontra. Dan kita tetap dari dulu pro dan kontra kita tampung, kan gitu. Yang paling kita hanya berharap orang-orang yang punya pengertian terhadap organisasi. Mungkin itu dari teman saya, mungkin dari Pak. Tolong sampaikan juga ketua dan sekretaris supaya tidak terjadi multitafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih kepada Ketua Aswir dan Sekjen Bang Herman. Saya sepakat dengan Pak Senior tadi. Intinya KSB kan pasti lebih mengetahui ini dari iuran ataupun kontribusi serta gimmick yang diberikan kepada anggota. Selisihnya kan pasti KSB lebih tahu. Tinggal menghitung berapa jumlah anggota aja. Dari situ bisa kita tentukan berapa harus kita naikkan. Kalau saran saya begitu sih, Ketua dan Sekjen. Tinggal kita tentukan aja nilainya. Terima kasih. Izin Bapak Ketua, Pak Sekretaris, saya hanya menambahkan para senior tadi ngomong, setuju semua, kita setuju. Yang baru itu yang tentang jaket apa tetap kita laksanakan untuk senior diukir di Batu itu tetap kita jalankan, program yang sudah lama. Tinggal penambahan sedikit, apa kata di kurs keuangan kita kan sekarang kan makin naik. Itu yang kedua kan kita ada KTA 7,5 ya kedua ya. Nah, tadi ada iuran. Nah, kalau apakah tinggal sistemnya aja nanti dibuat sistemnya, apakah iuran yang tadi itu yang 50.000, apakah itu bayar per tahun, apa per 3 tahun sekalian, tinggal diumumkan aja nanti ketua. Nah, di samping dari KTA ataukah kita bayar di depan, karena tanpa ini pun operasional juga tidak ada untuk kita di sini. Perlu maintenance yang dibilang sahabat-sahabat kita senior kita. Itu aja penambahan. Ya. Selamat pagi. Tapi ini menjadi diskusi kita. Yang pasti di dalam penyumpahan semalam, pada saat Ketua Charles menjabat 2 periode, itu Pak Fauzi itu murni menyerahkan semuanya kepada DPC. Pada saat itu dianggarkan 1 juta per orang. Itu teman-teman pasti tahu itu. Khusus kita, karena dianggap anak bawang baru lahir dan tak punya kekuatan, mereka ambil semua handle. Termasuk negosiasi ke Ketua Pengadilan Tinggi. Mereka yang bawa uangnya. Oke? Yang diserahkan ke kita adalah kegiatan pelantikan dan pembekalan. Iya. Kan 1 juta per orang. Kalau dulu 1 juta per orang itu apakah itu sudah masuk biaya DPC itu untuk pengangkatan, pembekalan plus penyumpahan atau pengangkatan atau di luar itu gitu? Jadi pada saat dulu zamannya ketua, pembekalan dan penyumpahan itu kan memang selalu dikondisikan 1 hari dia. Oke, ya. Jadi pakai Zoom dia. Pakai Zoom. Jadi biayanya pun sekali. Oke, ya. Untung aja Ketua Aswir banyak uangnya. Yakin kita. Banyak uangnya. Di backup. Nah, setelah itu berdiskusi gimana nutupinya ini? Ya memang harus ditentukan kontribusi dari anak-anak yang mau disumpah ini. Dan jujur secara japri pun mereka udah japri kita. Mereka setuju. Kenapa? Mereka lihat kegiatan itu. Nyata yang 50 orang yang disumpah hari ini pun mereka udah ngejar terus tuh. Kenapa? Karena biayanya jadi 2 kali. Kalau dihitung itu malah jadi 4 kali. Ya kan? Dan pertanyaan yang mendasar tadi, iuran wajib apakah sudah dipatuhi gitu ya. Itu tergantung dari kita. Sama Bang Raja tadi, tentukan aja nominalnya.
Baru Bang Jul bilang setuju untuk kontribusi dinaikkan dan setuju untuk pengutipan iuran. Aku rasa warnanya sama, tinggal kita putuskan. Silakan Bang Asrul. Ada tambahan. Ya. Mengingat tadi seperti yang disampaikan Bang Jul maupun Bang Isa, ini kan kita sama-sama tahu masalah uang ini kan sangat sensitif. Melihat daripada kehadiran kita hari ini, saran saya Bang, kita coba maksimalkan lagi rapat untuk sekali lagi dengan maksimalkan anggota Pradi ini bisa hadir banyak. Iya, sehingga nanti di dalam rapat itu kita ambil suatu keputusan. Udah nggak tugas ketua sama sekjen lagi menjelaskan kepada seluruh anggota. Jadi seluruh pengurus itu tadi udah masing-masing bisa menjelaskan kepada yang lain. Karena memang jujur standar yang diberikan Ketua Charles ini di pengurusan Pradi ini sangat tinggi memang. Itu yang harus kita ini. Jujur, siapa organisasi yang ada kontribusi harusnya ada. Dan kita udah bersyukur kali ini memang ini kan masih kecil itu. Cuman kan ini perlu penjelasan dan sosialisasi. Makanya kalau saran saya Bang, mungkin hari ini belum juga mesti kita putuskan. Kita maksimalkan aja lagi rapatnya supaya anggota jauh lebih banyak hadir. Kalau bisa seminggu sebelum pelaksanaan rapat sudah kita beritahukan. Itu mungkin saran dari saya Bang. Kalau pada prinsipnya, pada intinya saya setuju ada kontribusi maupun iuran supaya hidup organisasi. Jangan nanti ancur-ancur sendiri ketua sama sekretaris kan, padahal ini organisasi sama-sama milik kita gitu. Itu mungkin Bang maksud dari saya. Iya, mungkin ku tanggapi langsung Bang. Mungkin kami berminta per hari ini kita harus segera memutuskan tentang kontribusi anggota yang sedang disumpah hari ini ya. Kalau iuran kita bisa diskusi tahun depan. Kenapa? Karena udah kita pegang tuh, basnya udah kita pegang. Jangan lama-lama juga menunda memberikan bas ke mereka, itu sama aja menunda rezeki mereka mau datang. Ya, berarti kalau gitu untuk kontribusi kita putuskan ya 1 juta. Ya Ketua silakan. Ya. Baik, saya setuju. Kita hari ini tetapkan dulu kontribusi. Baru habis tahun baru iuran. Ya, berarti nanti iuran kita bicarakan habis. Kontribusi itu yang baru ini. 1 juta. Yang baru ada baju sama namanya di pahat di Batu Nisan. Intan yang menghadapi biasanya. 800 ya. Ya, kita sepakati Mas ya. Janganlah 800 lah, 800. Kalau saran tetap 1 juta. Ini kan yang mau kita kasih itu premium. Enggak. Saya rasa baju aja lah nih. Atau pilihannya baju atau jaket. Ya maksudnya itu kan diserahkan dengan keputusannya kan. Jadi maksudnya loh, jangan serahkan nanti ribut di sini aja. Gini, kalian tentukan aja. Kalau mau jaket, naikkan lagi. Ya. Iya. Sekarang ini makanya ini. Dari ketua sama sekretaris, kira-kira apa yang akan dibeli? Karena kalau antara kaos, baju kaos dari ini kan bisa hal yang berbeda. Jauh gitu. Harga juga berbeda. Makanya jangan ada juga ada yang sebagian kasih kaos, ada juga sebagian rugi juga. Ketua setengah jadi 100. Memang rencananya dia suruh pilih. Dia mau pilih kaos nanti atau pilih jaket. Kaosnya itu premium, kelas-kelas Lacoste punya. Atau gini Iya kan? Kalau jaketnya juga ya jaket kemarin. tinggal beropsi aja begitu. Saya rasa nggak bagus juga untuk dikasih pilih. Artinya gini Bang, kalau seandainya ada nanti peserta itu mau bilang aku dua-dua mau, jadi tambah lagi dia naik lagi deh 150.000. Kalau memang harganya sama sih, kira kalau ini kita pembagian bas untuk masuk ke pengurusan kita itu berapa kali? Berdua. Berarti kan Lalu yang lalu 7,5. masih 750. Tapi yang penuh yang lalu itu peralihan. Atau itu yang ribut kita. awal peralihan laksanakan. Iya. Kita enggak kita. Kalau maksud saya ini dari sisi apa ini?
kita masih samakan dengan masih bagus juga. Nanti tahun depan, tapi harus agak lama kita bahas. Dilemparkan gitu ya? Iya, jangan setelah mereka dilantik Baru dibicarakan. baru dibicarakan, nah ini bisa rawan. Jadi kalau dari sisi sosial ya, sosial dampak komunikasinya kita tetap samakan aja lah masih 350. Izin ketua, kenapa saya bilang naikkan 100? Adik-adik yang menikah sekarang udah pada ikut, saya juga kadang-kadang yang udah disumpah. Kami kan belum ada pasnya sama KTA, sangat perlu, karena mereka mau berdiri sendiri kan gitu beracara. Saya berharap naikkan aja 100.000 dari yang 7,5 itu. Kenapa? Kita kan ada dua kali sumpahan, ini yang ketiga kita naikkan. Memang dibilang umpang 1 juta itu kalau dapat jaket, baju, gitu. Nah, kan minimum. Kas kita ada. Karena yakinlah, hanya itu dengan itu kan mereka sedang berfungsi. Kita harus izin ya. Kita harus selamatkan wajah. Kita selamatkan wajah DPC. Iya, ini 100. Wajah DPC ini kan tanggung jawab kita juga. Iya. Jangan sampai karena menaikkan harga 50.000 itu akan berdampak. Pasti berdampak. Kenapa? Karena diputuskan setelah mereka dilantik. Tapi kalau kita putuskan kenaikan ini sebelum dilantik adik-adik itu nggak masalah. Itu jadi keputusan kita bersama. Apalagi kalau kita kutip tadi kata abang tadi, bahkan mengusulkan harus kita rapat lebih banyak lagi, itu kan sulit lagi. Oke. Jadi izin saya aja izin kembali, kita voting aja. Daripada keluar sama kalian 800 gimana? Ini enggak, langsung aja gini, sudah macam Pak. Iya, ini hitung-hitungan 750 masih ada dari DPC. Jadi kita ini aja. Oke, kita nggak usah voting, kita ambil putusan aja. Ya. Opsi gini, tentukan harga dan jangan kasih opsi pilihan jaket atau kaos. Ya, oke. Kalau ingin menambah seperti kata sekretaris, ingin membeli apa? Jaket. Oke. Baik, kita putuskan ya bahwa kontribusi untuk anggota baru kita sepakati ya. Oke ya. 800 ya sepakat ya. 800 sepakat. Hah? Baju kaos. Oke ya. Oke, kita sepakati ya. Tan. Masalah iuran kita bicarakan di setelah tahun baru. Nanti kita buat acara yang lebih ramai supaya bisa hadir banyak. Baik, demikian kami kembalikan kepada sekretaris. Iya, lihat jam gimana nih? Kita buat lebih cepat ya. Sedikit lagi ya. Mungkin agenda berikutnya itu kita bahas tentang nanti iuran kita awal tahun. Awal tahun kita bahas ya. Nanti kita undang secara resmi. Mungkin perkembangan organisasi tentang kader-kader atau apa? Ya. Atau iya, kemana atau kita sholat dulu atau sikit lagi? Perkembangan organisasi gimana? Kita anggap? Siap kemarin, dan memang poin 1 itu yang paling penting sebenarnya, ini ceceknya sebenarnya. Dan hal-hal yang berkembang nanti kita lanjutkan di tahun depan. Ya, mudah-mudahan tanggal 14 Desember kita bekerja sama untuk sama-sama. Ya. Bisa undangan biar kata Pak Asrul tadi. Siap. Seminggu sebelum apa? Biar nanti menjawab bisa biar ramai lah. Oke. Mudah-mudahan di situ suaranya tertib semua ya kayak gini ya. Nanti malah jadi Oke. Kita sudah ngambil kesimpulan, nilainya tadi disebut sama ketua itu 7.500 berapa? 800.000. 800.000 nanti kita akan tuangkan ini ke dalam sebuah surat, dan surat ini resmi akan kita umumkan dan kirimkan sama ketua umum. Biar ketua umum mengetahui ini bukan keputusan sepihak dari KSB, tapi ini adalah rapat dari para pengurus seluruhnya. 800 kompensasi kaos. Yes, kaos ya. Yes, oke. Siap tua, siap. Kita serahkan kepada ketua Azrul yang sangat kita cintai. Sudah tadi kan? Belum.
Baik ya, terima kasih rekan-rekan advokat, rekan-rekan pengurus yang hadir pada hari ini. Nanti kita lanjutkan habis tahun baru. Jadi sekaligus kami mengucapkan selamat Natal dan tahun baru bagi yang merayakan. Mudah-mudahan tahun baru kita rayakan semua, Natal bagi yang